Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, berdoa terlebih dahulu. Semoga diberikan kemudahan serta ilmunya manfaat dan barokah. Amin. Pada pagi hari ini kita mempelajari karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus mengetahui dan memahami karakteristik negara kita. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, secara tegas menyatakan bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga terdapat beberapa pasal yang mempertegas bentuk negara Indonesia. Pada pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A, dan pasal 37 ayat 5. Selain pasal-pasal itu, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua juga menegaskan bentuk negara. Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang majemuk atau bisa dikatakan multikultural, ditinjau dari berbagai latar belakang. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu unsur negara, satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya. Kesatuan wilayah tersebut itu mencakup kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Walaupun Indonesia terdiri dari ribuan pulau, semuanya terikat dalam satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimanakah yang dimaksud bahwa wilayah Indonesia sebagai kesatuan politik, yaitu bahwa seluruh wilayah Indonesia beserta isi kekayaannya itu merupakan satu kesatuan sebagai tempat untuk hidup dan milik seluruh bangsa Indonesia. Selain itu juga bangsa Indonesia mengakui Pancasila merupakan falsafah bangsa dan negara. Bangsa Indonesia juga memiliki rasa senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta memiliki tekad untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Maksudnya bagaimana senasib sepenanggungan di situ? Bahwa bangsa Indonesia itu sama-sama pernah merasakan pahit getirnya penjajahan, sehingga mempunyai tekad untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Kemudian yang dimaksud wilayah Indonesia sebagai kesatuan ekonomi itu bahwa kekayaan alam yang ada di wilayah Indonesia
itu merupakan modal dan milik bersama bangsa Indonesia. Ini telah dijelaskan di dalam pasal 33 dari Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga bahwa tingkatan ekonomi itu harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, sehingga tidak terjadi adanya suatu kesenjangan. Yang ketiga atau C, wilayah Indonesia sebagai kesatuan sosial budaya. Maksudnya itu bahwa keanekaragaman etnik masyarakat harus mencerminkan kehidupan yang harmonis, sehingga tidak boleh membeda-bedakan antara etnik yang satu dengan yang lainnya. Budaya Indonesia pada dasarnya itu satu, corak dan ragamnya saja yang berbeda. Keanekaragaman menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Wilayah Indonesia sebagai kesatuan pertahanan keamanan. Kita akan mengetahui bahwa negara Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau atau beribu-ribu pulau. Maka apabila adanya ancaman terhadap satu pulau, itu merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Jadi menjadi tanggung jawab kita semuanya. Kita sebagai warga negara juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama, yaitu untuk membela bangsa dan negara. Setelah ini bisa membaca ringkasan materi, kemudian dilanjutkan untuk mengerjakan soal. Kita akhiri di sini pertemuan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.